Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, wa mudabbiril laili wan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa ummatihil abrar. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana nafsu kita, jiwa kita hendak dididik, hendak ditarbiyah, hendak kita kontrol, sekaligus kita arahkan kepada hal yang benar. Islam mengajarkan bahwa nafsu yang ada pada diri kita tidak untuk dimatikan. Misalnya di kepercayaan yang lain, untuk mematikan nafsu dengan cara mengkebiri. Kepercayaan yang lain mengatakan untuk mematikan nafsu adalah dengan cara uzlah atau bertapa. Tetapi bagi Islam, nafsu jiwa kita ini hendaklah dididik, ditarbiyah dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafsu beserta hal-hal kesempurnaannya, di dalam nafsu itu Allah tancapkan, Allah hujamkan kebaikan. Allah pula hujamkan dalam nafsu keburukan. Oleh karena itu, nafsu ini bisa punya potensi ilham kebaikan, juga bisa punya potensi ilham akan keburukan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, momen puasa kita senantiasa memfokuskan diri untuk introspeksi, untuk mendidik jiwa, mendidik nafsu kita agar lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa atau nafsu yang berkemungkinan pada hal yang buruk sekaligus berkemungkinan pada hal yang baik, itu akan diuji keberlanjutannya melalui ruang dan waktu, melalui nikmat yang Allah berikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, ada dua kebaikan, ada dua kenyamanan yang Allah berikan kepada manusia, tetapi manusia itu mudah melalaikannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan kita diberi, alhamdulillah, badan yang sehat, kuat, panca indera yang berfungsi, mulut bisa makan enak, bisa mencicipi rasa es, bisa mencicipi gula dan lain sebagainya. Begitu pula Allah juga beri kenikmatan yang berupa waktu luang, kesempatan. Namun sayangnya manusia mudah melalaikannya. Orang akan paham makna kesehatan ketika ia terbaring di
ranjang rumah sakit. Orang akan paham makna waktu luang yang berharga ketika ia dikejar deadline, dikejar kerjaan, dan dikejar urusan-urusan lainnya. Oleh karena itu, dua hal ini, kesehatan dan waktu luang, itu akan menjadi ujian bagi nafsu kita. Apakah nafsu kita bertahan dengan ilham kebaikannya ataukah mengikuti daripada keburukannya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tradisi Indonesia kita mengenal yang namanya istilah ngabuburit. Istilah ini populer di mana-mana di Indonesia saja. Akan tetapi pemaknaannya pun setiap orang berbeda-beda. Namun demikian, ada satu makna yang bisa menjadi kesepakatan bahwa ngabuburit itu biasanya dilakukan saat sorenya puasa, saat setelah sholat asar. Di situ umumnya anak muda, pria wanita, dan mungkin juga setengah tua ikut-ikutan nongkrong di pinggir jalan. Tidak tahu maksudnya apa, ngumpul-ngumpul begitu. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, kesempatan sehat, sehat mata, sehat badan, disitulah nafsu akan diuji. Apakah ketika ngabuburit itu matanya itu melakukan atau memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Apakah ketika ngabuburit itu kupingnya, telinganya mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Apakah waktu luang yang diberikannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah hal-hal yang harus dipikirkan ketika seseorang memutuskan untuk melakukan ngabuburit. Setiap orang berjalan di jalan itu memiliki hak. Begitu pula orang yang ngumpul-ngumpul atau berdiam diri di pinggir jalan itu juga punya hak dan kewajiban. Satu sama lain harus saling menjaga, satu sama lain harus saling memelihara harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, ngabuburit tidak bisa dihukumi karena dia sebuah tradisi yang memiliki varian-varian amalan, varian aktivitas. Maka varian aktivitas inilah yang kemudian muncul hukum. Kalau dia ngabuburit, di situ godain pasangan yang tidak mahramnya, godain orang lain, mendolimi orang, matanya melihat hal-hal yang diharamkan Allah, kupingnya mendengar ghibah, kebohongan, mulutnya senyum mengejek dan lain sebagainya, maka barulah muncul hukum tergantung aktivitas dan perilakunya. Meskipun demikian, hal yang terpenting daripada puasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah menyatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian wahai manusia, nikmat kesempatan, nikmat sehat aku berikan, pasti nanti di hari akhirat akan kami tanyakan. Detailnya bagaimana akan ada pertanggungjawaban. Ketika nikmat itu dipakai ngabuburit, kami pun akan tanyakan, di ngabuburit apa yang kau lakukan? Bermanfaatkah atau mafsadat buat orang lain? Oleh karena itu, seyogianya pada momen Ramadan ini kita jadi orang cerdas, orang yang pintar, bahwa waktu akan terus berjalan, umur akan mendekati kematian, yang tertinggal hanyalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu kita cerdas untuk meniti-niti waktu kita, meneliti dan memikirkan akan waktu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dalam riwayat Imam Tirmidzi menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri, memikirkan dirinya bagaimana caranya memperbanyak amal soleh. Bagaimana amalan-amalan kita punya implikasi baik di akhirat nanti. Amalan kita di dunia jadi hal yang kita tanam kebaikan itu untuk bisa kita panen nanti di akhirat. Wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah pikirnya, lemah konseptualnya, lemah prospektifnya adalah orang yang terperdaya oleh hawa nafsu sehingga ia digeret lehernya oleh nafsu ke sana kemari. Lalu apa yang terjadi setelah terperdaya oleh nafsu, hawa nafsunya? Maka ia cuma menempelkan pada Allah harapan-harapan. Andai Allah memaafkanku, Allah Maha Pengasih kok, Allah Maha Pengampun, itu gampang itu. Sudahlah. Nah, itu adalah orang al-ajiz, orang yang lemah pikir, lemah iman, lemah prospektif melihat masa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita secercah ilmu, pencerahan, iman yang kuat, dan daya pikir yang cerdas untuk kita selalu meniti-niti, mengintrospeksi diri. Kesehatan yang Allah berikan kita syukuri, waktu yang Allah berikan kita syukuri, waktu luang yang Allah berikan kita syukuri. Lalu kita berharap akan surganya Allah. Mudah-mudahan puasa kali ini kita jalankan dengan sempurna. Mudah-mudahan ridho Allah, rahmat Allah selalu seperti hujan menaungi diri kita, keluarga kita, dan anak turun kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami Al Muharram.